Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang pilar terkuat, yaitu pilar batu ya di pasukan Basmi Iblis. Siapa lagi kalau bukan Gyomei Himejima, yang memang menurut kalian juga ini pilar terkuat, yang harusnya di video sebelumnya Mimin mengkonfirmasi bahwa yang terkuat adalah memang Santuy. Tapi setelah dibaca-baca juga dari komentar kalian ya, terima kasih juga masukannya, yang memang ini terkuat bahkan diakui oleh Tanjiro serta iblis bulan atas nomor 1 Kokushibo. Sebenarnya seberapa kuat pilar batu ini? Langsung aja tanpa berlama-lama kita ke pembahasan videonya guys. Check it out. Gyomei adalah pembasmi iblis, sekaligus menjadi pilar batu di pasukan Basmi Iblis. Kita semua sepakat kalau Gyomei ini adalah pilar terkuat dan ada di urutan nomor 1 di antara pilar-pilar yang ada. Gyomei pun menjadi karakter yang paling tinggi di dalam serial anime Kimetsu no Yaiba. Selain itu, dirinya pun sangat kekar dan berotot. Karena buta sejak kecil, matanya digambarkan berwarna putih pada serial animenya ataupun manganya. Gyomei mengenakan baju pembasmi iblis berwarna hitam dengan jubah hijau bertuliskan bahasa Jepang. Meskipun dia ini adalah orang yang pendiam, tetapi Gyomei ini memiliki pandangan yang sangat teliti terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Intinya, Gyomei ini orang yang cukup sulit untuk menerima dan mempercayai orang lain secara keseluruhan. Sebelum Gyomei masuk menjadi pasukan Basmi Iblis ataupun pilar batu, dirinya ini hidup bersama 9 anak yatim piatu dan tinggal di sebuah kuil. Karena daerahnya sering diserang oleh iblis, Gyomei ini selalu membakar dupa wisteria untuk mengusir iblis-iblis jahat, serta melindungi anak-anak yang tinggal di dalam kuil tersebut. Suatu malam, salah satu dari 9 anak yang tinggal di kuil ini kabur hingga bertemu dengan suatu iblis. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, dirinya ini memberitahu lokasi manusia yang ada di kuil termasuk Gyomei di dalamnya. Dengan sengaja, anak itu memadamkan dupa wisteria yang ada di dalam kuil, hingga menyebabkan 4 anak dihabisi oleh iblis tersebut. Anak nakal itu juga memang sudah dikonfirmasi bernama Kaigaku. Karena 4 anak sudah dihabisi oleh iblis itu, anak-anak yang lain pun kabur dari kuil dan mengabaikan perintah dari Gyomei. Pada saat itu Gyomei memanglah lemah. Ditambah lagi dirinya ini memanglah buta. Hal itulah yang membuat anak-anak di kuil memang tidak percaya lagi kepadanya. Tersisa 1 anak dari 9 anak yang sudah dihabisi oleh iblis tersebut. Nah, anak tersebut bernama Sayo. Anak ini emang ketakutan melihat iblis dan tetap memilih untuk berada di kuil tersebut. Luka yang ada di dahinya itu memanglah disebabkan oleh iblis, tetapi dirinya ini berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan iblis serta memukulnya sampai matahari terbit. Setelah iblis tersebut dikalahkan oleh Gyomei, orang-orang pun datang ke tempat kejadian untuk membantu. Pada saat itu pun kan Gyomei itu lagi bersama Sayo ya. Ada kesalahpahaman di sini, di mana Sayo itu mengatakan kalau Gyomei itu adalah seorang monster. Penduduk desa mengira kalau monster itu adalah Gyomei sendiri dan bukanlah iblis. Pada akhirnya Gyomei pun dipenjara karena dituduh telah menghabisi anak-anak yang ada di dalam kuil. Untungnya Oyakata sama ikut campur tangan dalam membebaskan Gyomei sebelum dirinya dieksekusi karena kejahatan palsunya. Gyomei pun hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk menjadi pasukan Basmi Iblis dan menjadi pilar batu sampai saat ini. Dirinya pun akan berperan penting pada saat arts pelatihan pasukan Basmi Iblis untuk menemukan berapa banyak orang yang bisa membangkitkan mark atau tanda pemburu iblis. Tanjiro dan Zenitsu ini bahkan terkejut ketika melihat Gyomei ini mampu berdiri di atas tanah yang terbakar sambil memangku kayu besar di atas pundaknya. Tanjiro dan Inosuke harus mengakui kalau Gyomei ini adalah pembasmi iblis terkuat sampai saat ini dan menyatakan kalau pilar batu memanglah memiliki aroma yang berbeda dengan pilar-pilar yang lain gitu ya yang sudah ditemui sebelumnya. Pada saat penyerangan Muzan ke markas pasukan Basmi Iblis, Gyomei pun ada di sana untuk memberikan bantuan kepada Tamayo supaya bisa melemahkan Muzan pada saat itu.
Sebenarnya semua itu sudah direncanakan oleh Oyakata Sama dan meminta supaya dirinya ini dijadikan umpan dan menyuruh Gyomei untuk menghabisi Muzan. Serta memberitahu kepada pasukan yang lain kalau satu-satunya kelemahan Muzan adalah matahari, jadi tidak bisa dihabisi hanya dengan membasmi kepalanya saja. Bahkan dulu Kanae sama Shinobu ini pernah diselamatkan oleh Gyomei dari serangan iblis pada saat usianya ini masih kecil banget. Selain diakui oleh Tanjiro dan Inosuke, Kokushibo pun sang iblis bulan atas nomor 1 mengakui kekuatannya. Kemampuan fisik Gyomei ini terus dilatih hingga mencapai puncaknya. Dalam 300 tahun terakhir, Kokushibo pun bahkan belum menemukan lagi orang sekuat Gyomei ini. Gyomei mampu melakukan pertarungan dan mengimbangi pergerakan Kokushibo. Sekarang, mari kita bahas kekuatan dan kemampuan pilar terkuat di pasukan Basmi Iblis, guys. Pertama, Crimson Red Nichiren Blade. Selama pertarungan melawan Kokushibo, sang iblis bulan atas nomor 1, Sanemi memukul pedangnya Gyomei untuk menjadi merah dalam waktu yang sebentar. Kemudian, pada saat melawan Muzan, Gyomei pun mampu mengubah cambuk dan kampaknya menjadi merah secara bersamaan. Kedua, Demon Slayer Mark. Saat melawan Kokushibo, Gyomei pun berhasil mengaktifkan marknya yang muncul atau digambarkan sebagai retakan yang ada di lengannya. Ketika diaktifkan, bakalan meningkatkan kekuatan fisik dan mental yang membuatnya ini bertahan dalam waktu yang cukup lama. Memang kalau sudah membangkitkan mark ini, katanya usia pembasmi iblis ini hanya sampai 25 tahun saja. Tiga, Transparent World. Perspektif dunia yang berbeda, Gyomei pun mampu merasakan serangan lawan bakalan kemana dan membacanya. Melihat musuh secara sempurna dengan mengandalkan pikirannya. Melihat jauh lebih dalam tentang kelemahan musuh dan organ-organ di dalam tubuhnya. Gyomei pun menggunakan kampak diiringi rantai serta bola besi yang menjadi senjata utamanya. Untuk mengimbangi kurangnya penglihatan, Gyomei pun memanfaatkan suara rantai untuk mengarahkan kapak serta bola besinya. Bahkan Kokushibo saja tidak mampu untuk memotong rantainya dan terpaksa melakukan pertarungan jarak dekat melawannya. 5 ataupun terakhir, teknik penapasan batu ataupun stone breathing mempunyai 5 form ataupun 5 bentuk yang berbeda dalam gerakan ataupun eksekusinya dalam menghabisi iblis yang ada. Kita semua akan melihat semua jurus ataupun formnya secara lengkap tuntas ya saat menghadapi iblis bulan atas nomor 1 Kokushibo. Ya meskipun masih lama banget gitu ya. Secara musimnya ini sampai sekarang nggak ada infonya, dan info terakhir tuh yang memang tayang hanya ada Arch Infinity Train saja. So tungguin aja update terbarunya dari Kino ID, oke? Sekian bahasan video kali ini tentang bahasan pilar terkuat yaitu pilar batu. Siapa lagi kalau bukan Gyomei Himejima. Mimin juga berterima kasih nih untuk kalian yang sudah tulis di kolom komentar. Dan Mimin setelah dipastikan lagi, baca lagi manganya, ternyata Gyomei ini memanglah kuat. Selain diakui oleh Tanjiro, tetapi diakui juga oleh sang iblis bulan atas nomor 1 gitu loh, yaitu Kokushibo. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi guys, karena ini bukan kartun. Goodbye.